Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sun Ajaria dari Prodi Pendidikan Akuntansi dengan NPM 18023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis, lingkungan hidup, dan etika. Yang pertama adalah pengertian etika bisnis. Secara sederhana, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Semua keterkaitan ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara detail dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku atau legal, tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan yang ada di masyarakat. Etika bisnis mengatur tentang kebiasaan dan perilaku bisnis yang jujur dan berintegritas, sedangkan lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosiologis. Menurut F. Lagues, etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Etika bisnis berkaitan dengan lingkungan karena bisnis berada di lingkungan. Etika bisnis dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan juga dipengaruhi oleh bisnis. Lingkungan di sini dibagi menjadi lingkungan yaitu intern dan ekstern. Lingkungan intern dimungkinkan untuk dikendalikan oleh para pelaku bisnis sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan. Sedangkan lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar kegiatan bisnis yang tidak dapat dikendalikan begitu saja oleh para pelaku bisnis sesuai dengan kemauan atau keinginan perusahaan. Yang kedua adalah hubungan bisnis dan lingkungan. Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dengan berkepentingan dengan lingkungan. Dengan kata lain, bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh lingkungan. Di samping itu, bisnis tidak terlepas dari adanya faktor-faktor lingkungan yang mendukung maupun yang menghambat atas tujuan lain yang ingin dicapai bisnis. Oleh karena itu, interaksi antara bisnis dan lingkungannya atau sebaliknya menjadi tema pencermatan yang cukup penting dan sangat urgent bagi kegiatan bisnis terhadap masyarakat, sehingga eksistensi bisnis layak diterima dan memberikan pengaruh tertentu yang positif atau negatif terhadap lingkungannya. Secara umum, lingkungan bisnis dapat kita kelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan eksternal. Yang di sini maksud adalah semua faktor atau pihak atau variabel dinamis yang berada di luar bisnis ataupun perusahaan. Jika perusahaan didirikan di suatu daerah atau negara di dalam suatu sistem masyarakat, maka praktis perusahaan ini merupakan kegiatan atau bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat ini dan merupakan subsistem masyarakat yang sudah ditentukan atau dituntut untuk berperilaku harmoni dengan semua unsur di dalam masyarakat. Unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa unsur. Yang pertama, unsur hukum yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, unsur budaya atau kultur di masyarakat. Yang ketiga, unsur agama atau kepercayaan. Yang keempat adalah unsur politik pemerintahan. Yang kelima, unsur ekonomi umum. Yang keenam, unsur sosial atau masyarakat. Yang ketujuh adalah unsur geografik. Yang kedelapan adalah unsur pendidikan. Yang kedua adalah lingkungan internal. Adalah sejumlah faktor, variabel atau atribut-atribut yang melekat pada variabel atau faktor tersebut yang ada di lingkungan bisnis dan cukup langsung mempengaruhi bisnis. Antara lain yaitu tenaga kerja, modal, alat-alat, sistem manajemen, sarana dan prasarana yang tersedia dalam suatu perusahaan. Lingkungan bisnis dapat dipilah-pilah secara lebih spesifik
menurut kepentingan tertentu yang orientasinya adalah dalam perspektif penyusunan strategi secara garis besar terbagi dalam 4 kelompok besar. Yang pertama strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang atau kesempatan, yang keempat adalah treatment atau tantangan. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip etika bisnis. Beberapa contoh prinsip-prinsip etika dari beberapa sumber. Yang pertama, menurut Cow Round Table merupakan suatu kombinasi yang dilandasi secara bersama oleh konsep etika Jepang Kyoshi yang sifatnya lebih menekankan kebersamaan dan konsep etika Barat yang lebih menekankan pada penghormatan terhadap martabat atau nilai-nilai individu. Yang prinsip-prinsip etika bisnis menurut Cow Round Table adalah A. Tanggung jawab bisnis, B. Dampak ekonomis dan sosial dari bisnis, C. Perilaku bisnis, D. Sikap menghormati aturan, E. Dukungan bagi perdagangan multilateral. Yang kelima adalah yang E. Bagi perdagangan, F. Sikap hormat bagi lingkungan alam, G. Menghindari operasi-operasi yang tidak etis. 2. Prinsip etika bisnis menurut Sonic Craft. Yang pertama yaitu prinsip otonomi, yang B. Prinsip kejujuran, C. Prinsip keadilan, D. Prinsip saling menguntungkan, D. Prinsip integrasi moral. Yang keempat adalah etika lingkungan hidup. Persoalan lingkungan hidup atau hubungan dan berkaitan antara manusia dengan alam dan pengaruh tindakan manusia terhadap kerusakan alam baru mulai disadari pada abad ke-20 bersamaan dengan pesatnya pertumbuhan bisnis modern dan kemajuan ilmu teknologi. Kesadaran ini muncul setelah adanya indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi global yang ditulang punggungi oleh perusahaan-perusahaan raksasa berskala global telah mengancam eksistensi bumi. Sebagaimana dikatakan oleh Bertens, pertumbuhan ekonomi global saat ini telah memunculkan 6 persoalan lingkungan hidup, yaitu yang pertama, A. Akumulasi bahan beracun. Terjadi karena pabrik membuang limbahnya ke saluran-saluran yang pada akhirnya mengalir ke sungai-sungai dan laut. Ada pula kapal-kapal raksasa yang bermuatan minyak memuntahkan atau mengalami kebocoran atau tenggelam sehingga minyak mentah atau lainnya mencemari laut. Yang B. Efek rumah kaca atau greenhouse effect. Pada bulan Desember 2007, Indonesia dapat kehormatan menjadi tuan rumah konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perubahan iklim diadakan di Bali. Yang C. Perusakan lapisan ozon atau O3. Yang D adalah hujan asap atau acid rain. Yang kelima adalah deforestasi dan penggurunan. Yang F adalah keanekaragaman hayati atau biodiversity. Yang kelima adalah prinsip-prinsip etika di lingkungan hidup. Terdapat beberapa prinsip etika di lingkungan, yaitu pertama, 1. Sikap hormat terhadap alam. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Yang ketiga, prinsip solidaritas. Yang keempat adalah prinsip kasih sayang dan kepedulian. Yang kelima adalah prinsip no harm. Yang keenam adalah prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh adalah prinsip keadilan. Yang kedelapan adalah prinsip demokrasi. Yang kesembilan adalah prinsip integritas moral. Maksud prinsip ini adalah menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh untuk mengamankan kepentingan publik terkait dengan sumber daya alam. Sekian dari penjelasan saya atau presentasi saya hari ini. Sekian dan terima kasih. Kalau ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.